yang juga saya lihat adalah untuk mengedukasi kita sebagai warga masyarakat. Karena memang seperti yang saya pelajari bahwa secara sosiologi film adalah merupakan media komunikasi yang begitu penting dan paling tadi Queen bilang orang boleh bicara-bicara di sini, tetapi kemudian kalau secara visual disaksikan oleh masyarakat, apalagi sekarang ini dengan adanya dunia media sosial, kita bisa memanfaatkan itu sehingga semua orang bisa menonton melalui media sosial. Dan bicara tentang film itu juga, kalau kemudian ternyata itu tidak mempengaruhi, saya kira tidak demikian. Justru bicara film itu adalah hal yang sangat kuat. Terbukti ketika Barat berekspansi ke berbagai pelosok dunia ini dalam rangka film-film Barat terkenal di mana-mana. Misalnya kita atau saya lihat film-film Korea, begitu banyak ditonton oleh jangankan cuma anak muda, sampai dengan ibu-ibu, orang tua, opa-opa, ya. Memang dulu ada yang telenovela, bahkan kemudian sampai cerita-cerita muncul anak suka isi got, mama Asik Pauli. Saya masih ingat persis ada seorang ibu di samping saya, bahkan dia sampai marah mati-matian pemain film itu, karena seolah-olah dia anggap bahwa apa yang disodorkan itu adalah benar. Jadi ini saya lihat bahwa adalah bentuk visualisasi yang disodorkan kepada warga masyarakat yang kemudian harusnya kita isi seperti itu. Kalau kita yang ada di sini, mari kita mengangkat budaya kita, lalu kemudian memanfaatkan atau memberdayakan, maaf kalau kami menggunakan kata memanfaatkan, memberdayakan potensi-potensi kita yang ada di dalam sini. Karena ternyata juga kan mereka menjadi bintang terkenal berasal dari nol. Kenapa kita tidak memulai? Dan kalau bicara seni, saya lihat kita di Sulawesi Utara, kita orang Minahasa, justru kita punya itu. Kalau bicara seni, coba kita cek semua kan, banyak memang bintang-bintang berasal dari Sulawesi Utara, dari tanah Minahasa. Kalau bicara tentang paduan suara juga itu dari kita di sini. Perancang pertama di Indonesia itu berasal dari Minahasa, orang Amurang, bermarga Tambayong. Berarti kan potensi tentang seni itu begitu besar di kita ini. Nah, oleh karena itu saya kira memang ini harus diberdayakan, dan karena itulah didorong juga kepada pemerintah supaya untuk secara serius juga melihat hal ini, karena ini adalah potensi. Jadi jangan dibiarkan. Korea bisa maju karena dunia perfilman juga. Mau nggak orang di sini maju dengan melihat ini, begitu. Tapi semoga juga pemerintah punya cara berpikir, pemahaman bagaimana perfilman bisa dijadikan potensi di daerah kita, begitu. Ya, Kak, ada tadi dorong pikir-pikir teman-teman Kak Sandra sudah merata, tapi dong sebangun itu film. Jadi dong bilang begini Kak, biar jadi Ibu Sandra sudah dapat datang, yang penting mesti titip ulang untuk perjuangan di atas soal cap tikus. Ternyata film bisa jadi sarana efektif juga untuk perjuangan. Saya datang kepada petani cap tikus dan melihat kondisi-kondisi yang ada pada mereka, sehingga saya mendorong supaya pemerintah dapat memberikan perhatian tentang hal ini. Dan kemudian ya ketika itu ada dalam kita ya Pak Soto. Nah, memang ini adalah harapan-harapan para petani cap tikus. Kemarin saya saja hanya datang pada masyarakat yang
terkena kebakaran, saya waktu akan datang ke lokasi baku dapat dengan seorang petani cap tikus. Dia sementara bawa-bawa hasil cap tikus dari Komo. Dia berhenti itu motor, dia bilang, "Ibu, saron kan?" Dia bilang, iyo, Bu, makasih banyak. Mar berjuang akan terus nih, itu ini, gitu dia tuh. Jadi memang ada harapan besar dari petani-petani cap tikus kita supaya mendapat perhatian. Dan saya kira kita memang tidak pernah berhenti berjuang tentang hal itu dan berharap ke depan apa yang diharapkan oleh para petani kita itu bisa terwujud. Ya, pertanyaan itu tentu terkait dengan usaha pencatatan ini. Bahwa dari film orang bisa memahami masyarakat, orang bisa memahami persoalan-persoalan rasisme, globalisasi, identitas, kemiskinan perempuan, masalah sosial dan seterusnya, termasuk stereotip dan stigma, yang termasuk ke seperti di orang alami sama-sama kan di cap tikus ini. Masyarakat Minahasa itu juga catatan teman-teman di program sosial Indonesia bahwa Kepo film itu sangat bermanfaat karena mereka melihat penjelasan berbeda soal cap tikus selama ini. Yang selalu mereka lihat ada pelekatan negatif, ada stigma terhadap petani cap tikus, dan film bisa membantu orang bisa memahami tentang seperti ini di persoalan. Maka di film tadi kesan ada kemudian yang memberi catatan bahwa ternyata orang tahu di Minahasa dan Madiang. Terima kasih pemerintah Isamu menyampaikan kepada penggiat festival film Wanua yang telah datang di Desa U mengadakan suatu acara memacu pemuda-pemuda di Desa U untuk ke depan ini dapat membuat suatu terobosan untuk pembuatan film-film seperti yang kita saksikan pada malam hari ini. Jadi hadir juga di kesempatan ini adalah Kepala Dinas, mewakili pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, ada juga kepada dari provinsi, Bapak Ibu Sakari Dulu. Ini bisa sampaikan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini di Balai Desa skala ini dari pemerintah Desa Bu mencapai banyak terima kasih. Tetap maju, jangan pernah berhenti demi pengembangan perfilman yang ada di daerah kita. Berbagai potensi yang ada pada kita harus benar-benar kita berdayakan, baik potensi budaya kita maupun juga potensi dari anak-anak muda yang ada di daerah kita, karena anak-anak kita, anak muda kita banyak yang punya bakat untuk dikembangkan dalam dunia perfilman. Maju terus, jangan pernah takut dengan salah atau benar, tapi yang jelas kita maju. Ada lagi? Izin Bu, dari Media Bayangkara Indonesia Sulut, khususnya di Kecamatan Tareran, untuk permasalahan cap tikus, kan Ibu tahu Kecamatan Tareran salah satu penghasil terbesar cap tikus di Minahasa Selatan. Mungkin ada saran atau himbauan sedikit untuk para petani cap tikus khususnya yang ada di Kecamatan Tareran. Soal petani cap tikus dalam mengelola pohon anugerah Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma di tanah Minahasa harus terus ditingkatkan dan jangan pernah gentar, karena para petani kita juga telah merasakan hasil dari pengolahan cap tikus, dan saya kira bahwa memang kita semua dari berbagai pihak harus berupaya agar petani cap tikus kita mendapat perhatian serius dari pemerintah. Paling tidak mereka harus mendapatkan perlindungan, dan hasil-hasil olahan dari para petani kita ini juga bisa dijadikan potensi perekonomian, karena memang kenyataannya seperti itu.
Karena misalnya di daerah luar kan, ketika orang datang oleh-olehnya di Israel sendiri oleh-olehnya adalah anggur kana. Nah, ini kan potensi-potensi yang boleh kita olah untuk pengembangan perekonomian yang ada di daerah kita. Jadi mungkin bisa dimasukkan khususnya di badan usaha milik desa. Bisa juga kan? Dilihat di aturannya seperti apa dan saya kira memang harus berkolaborasi dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga yang ada di desa untuk bersama-sama merumuskan hal. Iya. Terima kasih Bu. Ya.